Hello, oke sob semuanya. Tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola. Kali ini kita memasuki serunya sepak bola nasional dulu, serunya sepak bola dalam negeri. Kita membahas salah satu pertandingan BRI Liga 1 kemarin malam tepatnya, waktu jam 19.00 waktu Indonesia Barat, yaitu Persija Jakarta versus Bali United. Persija Jakarta kembali tampil menggila, tampil ganas lagi setelah ya udah lama nih Persija nggak tampil kayak gini, dan bisa dibilang ini salah satu pertandingan terbaik Persija di musim ini juga. 3-0 mengalahkan Bali United. Sekaligus nih ada momen sedihnya juga sih, tapi ntar momen sedihnya gua bahas di akhir konten aja sob. Jis kembali membara, Jis kembali emosional untuk penampilan Persija, di mana Persija juga belum terkalahkan ketika bermain di Jis. Dan koreksi kalau gua salah sob, silakan aja ya. Kita masuk ke bahas pertandingannya. Persija tampil dengan formasi berbeda kali ini dengan formasi biasanya dimainkan di BRI Liga 1, yaitu kembali memainkan 4 back lagi sekarang, 4-2-1-3 atau 4-2-4 lah bisa dibilang juga, memakai formasi seperti itu. Tapi lebih sering 4-2-1-3-nya, di mana Witan menjadi pemain free roam bebas. Di depannya ada Rio Matsumura, kembalinya striker Gustavo jelas bisa mengganaskan kembali lini depan Persija. Terus satu lagi siapa tuh yang pemain kapten timnas U20, ya itu dialah, bukan Rio Fahmi ya, yang satu lagi ya itu dia. Gua kebayang mukanya, susah nyebut namanya, luka ya. Kalau kalian yang mengikuti konten gue ya paham kalian, gue sering mau lupa menyebutkan nama pemain. Persija unggul dengan 1-0 dengan di babak pertama dengan reaksi football yang dibangun dari serangan balik ketika memanfaatkan melompongnya lini tengah Bali United, serta tinggal sedikit Bali United berada di lini belakang, dan tentunya itu mengandalkan 3 pemain depan Persija yang bergerak bersamaan, maju berbarengan, tetapi membuka ruangnya juga bagus. Ada kerjasama antara Rio Matsumura ke Witan. Kuncinya ada di operan and passingnya Witan, ngolongin pemain Bali United, dan bola ke arah Gustavo, bang, lalu selesai dan Persija unggul 1-0. Bali United sebetulnya tidak lama sempat mau memperkecil kedudukan, tetapi ya gue bilang pelanggaran lah itu ke Rio Matsumura sebelum ada dorongan, walaupun dorongan yang nggak kencang. Ada sebuah kaitan gitu dari pemain Bali United juga, dan ya ditambah ada dorongan yang nggak begitu kencang itu, sehingga Rio hilang keseimbangan, bola dicuri, padahal end passingnya keren. Gua akuin end passingnya keren, ngebelah Hansa Muyama dan Rizky Ridho, tetapi ya jelas itu pelanggaran kalau menurut gua sob. Terus Persija punya peluang lagi dari corner kick. Hansa Muyama corner kick kalau nggak salah. Hansa Muyama dibiarkan untuk menyundul bebas, tidak berduel, dan untung aja tuh bolanya masih menyamping di gawangnya Bali United. Masuk di babak kedua, gol Persija yang kedua keren banget tuh, kerjasama 4 pemain kali ini. Gayos, Rio Matsumura, Gayos oper ke Rio oper ke Gayos, Gayos mengoper ke Gustavo ke Gayos lagi. Gayos melakukan back pass, di shooting sama Witan, walaupun penyelesaiannya, finishingnya terkena pemain Bali United, sehingga kipernya Maringga terkecoh. Ya tetap gol, tapi prosesnya keren banget, harus diakuin. Taktis tiki-takanya
oper-operan satu sentuhannya, terlibat membangun serangannya, membuka ruangnya berkelas. Oke. Gol ketiga Persija dicetak gol oleh Gustavo lewat kesalahan Bali United, cuman ya harus diakuin juga reading gamesnya Gustavo bagus, reading gamesnya Gustavo solid sehingga bisa membaca kesalahan passing Bali United menjadikan gol ketiga buat Persija. Harus diakuin itu instingnya Gustavo terhadap reading game bagus banget sob. Oke. Sebetulnya Bali United juga ada bisa memperkecil ketinggalan sob ketika siapa yang dulu sempat timnas tuh ada peluang pemain Bali United tapi masih digagalkan kiper Persija, ditutup ruangnya ketika one on one. Lagi-lagi dia bisa dibilang walaupun nggak banyak tekanan seperti pertandingan sebelumnya, dia penyelamatan itu cukup bagus menurut gua. Dia menutup ruangnya bagus banget, menghentikan menghentikan syutingan tersebut. Dan ketika dia udah digocek ruangnya terus ada peluang selanjutnya bagi Bali United ketika dia udah dilewatin, gawang udah ditutup oleh defender Persija. Ya akhirnya peluang Bali United yang itu juga mentah gitu. Sebetulnya ini laga yang bagus banget buat Persija. Kalau Persija bisa konsisten seperti bermain di JIS saat ini terus dan musim depan punya peluang kandang main di JIS terus, ya musim depan kemungkinan bisa kandidat dan kontingen serius dalam memburu gelar Liga 1 sob gitu. Bukannya tidak mungkin asal dia punya kandang yang resmi, mainnya di situ terus, ya otomatis kan penampilannya bisa lebih stabil gitu sob. Oke. Yang terus gue bilang ada laga emosional terakhir ini buat Firza Andika. Gue nggak tahu kurang lebihnya sisa berapa sih pertandingan, 2 pertandingan atau 3 pertandingan, 2 pertandingan kalau nggak salah sob. Dia bisa dimainkan atau enggak, tapi kalau kontraknya sih udah habis. Dia juga udah kemarin udah terlihat di ada cuplikan-cuplikan di Instagram, di TikTok kalau dia udah berpamitan dengan Jackmania dan kemungkinan dia musim depan tidak bermain lagi untuk Persija dan memilih main untuk klub lain. Ya kabar yang udah gue tangkap mau ke Persita Tangerang. Kemungkinan besarnya ya dia pamitan. Tapi gini, kita bahas ke penampilan sedikit Firza Andika bersama Persija Jakarta. Dia bagus banget dalam membuka ruang, dia bagus banget dalam menyupport serangan, dia bagus juga, dia cukup bagus juga untuk habis nyerang, dia bantu ketika ke counter, dia bantu lari lagi untuk menguber bola. Dia lumayan cukup sering untuk melakukan itu. Lumayan cukup sering juga dia melakukan syutingan jarak jauh dengan akurasi yang bagus gitu. Ya kalau misalkan milih ada opsi pertahankan dan dia mau emang bertahan di Persija, ya gue memilih itu dan gue setuju dengan itu, gue sepakat dengan itu. Tapi kan emang jalannya lagi berpisah nih Firza Andika dan Persija, dan kabarnya ada beberapa pemain lagi yang pengen keluar dari Persija musim ini karena tertarik membela tim yang lain gitu kan. Cuman kontribusinya Firza Andika di Persija gue bilang ya cukup bagus gitu, cukup bagus walaupun kadang-kadang karena dia emang sering menyupport serangan, jadi ketika ke counter posisinya tersebut kosong gitu. Cuman itu kan resiko dalam permainan sepak bola gitu. Syukur-syukur ada yang bisa membantu backup ataupun dia bisa segera balik ke posisinya gitu. Cuman kalau ditarik secara garis besar, Firza Andika selama bermain di Persija ya bagus, terus sering memberikan penampilan yang cukup solid. Dan dimanapun Firza Andika musim depan berada, semoga sukses, semoga terus bisa memberikan karir terbaik di bola Indonesia, dan ya semoga bisa balik lagi memakai jersey tim nasional suatu saat nanti. Kita doakan yang terbaik aja sob. Oke. Sekian konten serunya sepak bola bersama gua Nunui. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, and see you and bye bye.
Sukses Firza Andika. Thank you bersama kontributor bersama Persija. And bye bye sob. Jangan lupa jaga kesehatan.